Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Anggreni, NIM 1705520025, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Sikubang Semarang. Nah, tujuan saya di sini adalah saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah audit investigatif yang berjudul wawancara dan interogasi. Pada kesempatan presentasi kali ini saya akan memberi pembahasan materi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu materi wawancara, yang kedua itu materi interogasi, yang ketiga itu adalah materi wawancara dan interogasi. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu wawancara sebagai berikut. Secara umum, pengertian wawancara adalah merupakan sebuah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh dua individu atau lebih untuk mendapatkan satu informasi, dua pendapat, ketiga data, dan keempat adalah keterangan. Nah, seorang yang memberikan pertanyaan itu disebut pewawancara, dan seseorang yang diberi pertanyaan atau memberikan informasi disebut narasumber. Nah, berikut ini ada beberapa pengertian wawancara menurut para ahli. Menurut ahli yang pertama, yaitu menurut Charles Stewart dan W.B. Cash, itu mengartikan bahwa wawancara adalah proses komunikasi yang dipasangkan dengan tujuan serius dan telah ditentukan, dirancang untuk bertukar perilaku dan melibatkan tanya jawab. Yang kedua itu ada Robert Kahn Channel. Nah, Robert Kahn Channel ini tuh mendeskripsikan wawancara adalah pola khusus dari interaksi dimulai secara lisan untuk tujuan tertentu dan difokuskan pada daerah konten yang spesifik dalam proses eliminasi dari bahan-bahan yang tidak ada hubungannya secara berkelanjutan. Selanjutnya itu ada Konjaraningrat. Nah, dia tuh berpendapat bahwa wawancara merupakan proses yang digunakan untuk tugas tertentu untuk mencoba mendapatkan informasi secara lisan, pembentukan responden, dan untuk berkomunikasi tatap muka. Jika dilihat dari sudut pandang auditor, wawancara itu merupakan sesuatu yang sering dilakukan oleh auditor dalam menjalankan tugas audit dan merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan keterangan, memahami objek pemeriksaan, menguji keterangan yang telah ditetapkan sebelumnya, melengkapi keterangan yang lain, dan tujuan-tujuan lainnya dalam wawancara tersebut. Selain secara umum, setiap auditor harus menguasai teknik wawancara. Namun demikian, masing-masing orang memiliki sifat, gaya, dan karakter pribadi yang berbeda-beda, baik auditor itu sendiri maupun pihak yang akan diwawancarai. Hal ini akan mempengaruhi teknik dan metode wawancara yang dilakukan. Dalam hal waktu pelaksanaan wawancara itu dapat dilakukan di awal atau pada saat auditing berlangsung atau pada akhir auditing. Itu sangat tergantung pada kondisi dan situasi audit serta tujuan yang dilakukannya wawancara. Selanjutnya tuh ada unsur-unsur wawancara. Nah, unsur wawancara tersebut ada 4. Yang pertama itu ada pewawancara itu sendiri atau orang yang mencari informasi yang berkedudukan sebagai penanya. Nah, pewawancara itu orang yang menanyakan atau mencari informasi-informasi untuk mengetahui jawaban atas sebuah permasalahan. Nah, yang kedua itu ada narasumber. Nah, narasumber atau informan atau orang yang diwawancarai ini tuh, dalam hal ini narasumber atau informan ini berkedudukan sebagai penjawab pertanyaan atau pemberi informasi yang dibutuhkan oleh pewawancara. Nah, narasumber yang diwawancari biasanya itu merupakan seorang yang memiliki keterkaitan dengan perihal informasi yang diperlukan. Dalam hal ini narasumber itu dapat berupa tokoh ahli atau orang biasa. Yang penting, narasumber dalam pokok permasalahan ini adalah orang yang memahami situasi permasalahan, mengetahui apa terjadinya permasalahan. Nah, selanjutnya tuh ada yang ketiga. Yang ketiga itu adalah tema atau perihal. Nah, tema atau perihal yang diwawancarakan. Tema ini sangat berperan dalam kegiatan wawancara. Dalam hal ini, tema menjadi pokok sekaligus pembahasan yang dibicarakan. Selanjutnya tuh ada 4, yaitu waktu dan tempat. Nah, waktu dan tempat ini juga harus menjadi unsur, harus
harus menjadi unsur utama dalam wawancara karena menentukan kapan waktunya melakukan wawancara dan di mana tempat untuk melakukan wawancara. Selanjutnya itu ada jenis-jenis wawancara. Jenis wawancara yang ditunjuk dari pelaksanaannya itu wawancara dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada wawancara bebas, yang kedua itu wawancara terpimpin, dan yang ketiga itu adalah wawancara bebas terpimpin. Nah, wawancara bebas itu sendiri, dalam wawancara bebas, pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada responden. Namun, harus diperhatikan bahwa pertanyaan itu berhubungan dengan data-data yang diinginkan. Nah, jadi kita dibebaskan sebagai pewawancara menanyakan apa saja dan tidak terstruktur. Yang penting pertanyaan-pertanyaan itu berkaitan dan berhubungan kepada data yang kita butuhkan. Nah, jika tidak hati-hati, kadang arah pertanyaan itu tidak dikendali, maka meskipun dibebaskan dalam melakukan pertanyaan kepada narasumber, tapi wawancara masih harus berada pada batasnya, seperti melakukan pertanyaan kepada hal-hal yang berkaitan dengan masalah atau data atau informasi yang diinginkan. Jangan sampai pewawancara tersebut justru menanyakan hal di luar data yang diinginkan. Selanjutnya tuh ada wawancara terpimpin. Nah, pada wawancara terpimpin ini, dalam wawancara terpimpin, pewawancara sudah dibekali daftar pertanyaan yang sudah lengkap terinci. Nah, jadi pada wawancara terpimpin itu sudah ada daftar atau list pertanyaan-pertanyaan yang sudah terstruktur yang akan ditanyakan kepada narasumber tersebut. Selanjutnya ada wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin itu pewawancara itu mengombinasikan wawancara bebas dengan wawancara terpimpin, yang dalam pelaksanaannya pewawancara sudah membawa pedoman tentang apa saja yang akan ditanyakan secara garis besar. Namun masih harus sesuai dengan data yang akan dibutuhkan. Selanjutnya itu ada tujuan wawancara. Nah, tujuan wawancara ini tuh digunakan untuk mendapatkan informasi di mana sang pewawancara melontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang diwawancara atau narasumber tersebut. Nah, di sini tujuan wawancaranya tuh bagaimana pewawancara tersebut mendapatkan data yang dibutuhkan, informasi yang dibutuhkan, atau keterangan yang dibutuhkan melalui jawaban dari orang yang diwawancarai atau narasumber tersebut. Nah, sikap yang harus dimiliki pewawancara juga itu mempengaruhi informasi yang akan didapatkan. Nah, saat melakukan wawancara, pewawancara itu harus dapat menciptakan suasana agar tidak kaku, santai, agar narasumber tersebut dapat menjawab pertanyaan di wawancara secara mengalir. Nah, sehingga responden itu tuh atau narasumber tersebut tuh mau menjawab pertanyaan yang diajukan dan tidak merasa tertekan. Nah, untuk sikap-sikap yang harus dimiliki pewawancara itu ada beberapa. Yang pertama itu ada netral, yang kedua ada ramah, yang ketiga ada adil, dan yang keempat itu ada hindari ketegangan. Nah, netral pada hal ini tuh diartikan bahwa pewawancara tidak berkomentar untuk tidak setuju terhadap informasi yang diutarakan oleh responden, karena tugasnya hanya merekam seluruh keterangan dari responden baik menyenangkan ataupun tidak. Jadi di sini mau narasumber atau responden mengatakan apa, itu sebagai pewawancara harus netral, tidak boleh membantah, berkomentar, atau mengkritik, hanya cukup mendengarkan dan mendokumentasikan hal-hal yang diutarakan oleh narasumber tersebut. Yang keempat itu yang kedua itu ada ramah. Nah, ramah ini itu diartikan bahwa pewawancara itu harus menciptakan suasana yang menarik si responden. Nah, di sini ramah itu tuh tidak menciptakan rasa sungkan agar responden itu merasa nyaman untuk membicarakan dan memberikan informasi sejujurnya kepada pewawancara. Selanjutnya ada adil. Nah, adil pada hal ini tuh diartikan sebagai pewawancara harus bisa memperlakukan semua responden dengan sama. Pewawancara harus tetap hormat dan sopan kepada semua responden bagaimanapun keberadaannya. Nah, di sini tidak boleh membedakan responden 1 dan responden 2. Semua harus
diperlakukan secara sama, tidak ada bedanya, baik mempunyai masa lalu seperti apa, mempunyai latar belakang seperti apa, lingkungan seperti apa, itu tidak menjadi tolok ukur, harus diperlakukan secara sama. Nah, selanjutnya tuh ada hindari ketegangan. Nah, hindari ketegangan itu dapat diartikan sebagai pewawancara itu harus dapat menghindari ketegangan antara narasumber dan pewawancara. Nah, jangan sampai responden sedang merasa dihakimi atau diuji. Nah, kalau suasana tegang, responden itu kadang berhak untuk menolak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diutarakan oleh responden diutarakan oleh pewawancara. Nah, responden itu berhak membatalkan pertemuan tersebut dan meminta pewawancara untuk tidak menuliskan hasilnya. Makanya hal ini diharuskan untuk menghindari ketegangan karena agar responden tersebut mau berbicara dan menemui pewawancara tersebut untuk memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh wawancara. Pewawancara itu harus mengendalikan situasi pembicara itu agar terarah, tidak terstruktur atau justru membahas sampai hal yang tidak dibutuhkan, atau juga bisa disebut pembahasan tersebut sampai keluar jalurnya, karena pembahasan wawancara juga ada batasnya dan secara garis besarnya. Untuk keberhasilan dalam wawancara, persiapan yang harus dilakukan oleh auditor investigatif itu ada beberapa hal. Yang pertama, auditor investigatif itu harus mempelajari berkas khusus atau permasalahan dan dokumen untuk memastikan adanya informasi yang belum diperoleh orang wawancara. Nah, di sini auditor harus menyeleksi kembali hal apa saja yang masih kurang dalam data yang sudah didapatkan agar hal tersebut dapat dilengkapi saat wawancara. Nah, selanjutnya tuh ada mempersiapkan catatan berisi poin-poin yang akan dinyatakan atau ditanyakan agar informasi digali tidak terlewatkan. Di sini juga pewawancara atau auditor tersebut harus mengerti hal apa yang masih ingin dipertanyakan agar tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang terlewatkan. Di sini harus menyusun apa saja yang ingin ditanyakan oleh kepada narasumber tersebut. Yang selanjutnya itu mempersiapkan tempat wawancara. Di sini auditor juga menyiapkan kapan di mana untuk melakukan wawancara kepada narasumber atau responden tersebut. Selanjutnya itu ada langkah-langkah dalam melakukan wawancara. Nah, dalam langkah-langkah wawancara ini tuh ada beberapa langkahnya. Yang pertama, menentukan topik wawancara. Nah, di sini auditor atau pewawancara harus menentukan topik apa yang ingin dibahas atau tema yang akan dijadikan pembahasan dalam melakukan wawancara tersebut. Sehingga data yang dihasilkan atau informasi yang didapatkan itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pewawancara. Selanjutnya itu ada menentukan tujuan wawancara. Nah, di sini tujuan wawancaranya seperti apa? Seperti mendapatkan informasi tentang apa. Nah, informasi yang dibutuhkan ini harus sesuai dengan topik pembahasannya. Selanjutnya itu adalah menyusun daftar pertanyaan. Sebelum melakukan wawancara itu sebaiknya pewawancara atau auditor yang akan melakukan wawancara tersebut harus membuat daftar pertanyaan agar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber tersebut tersusun rapi dan tidak melewatkan hal-hal yang penting. Selanjutnya tuh ada menentukan narasumber. Nah, di sini pewawancara tersebut harus menentukan siapa yang akan diwawancara, siapa yang mempunyai hubungan atau memiliki keterkaitan terhadap masalah yang akan digali informasinya. Dan selanjutnya adalah melakukan wawancara. Nah, pada melakukan wawancara ini tersebut tuh diusahakan sebisa mungkin narasumber dan pewawancara tersebut bertatap muka. Selanjutnya itu adalah mencatat pokok-pokok pewawancara. Nah, dalam hal ini apabila sudah melakukan wawancara kepada narasumber atau responden, nah kita harus mencatat hasil-hasil apa atau mendokumentasikan, merekam hal-hal yang diungkapkan oleh
narasumber sebagai informasi, data atau keterangan sesuai apa yang kita butuhkan. Selanjutnya itu menyusun laporan wawancara. Nah, di sini setelah mendapatkan hasil-hasil tersebut atau data informasi yang telah diberikan oleh narasumber, kita sebagai pewawancara harus menyusun laporan wawancara. Hal apa yang telah diungkapkan, di mana tempatnya, kapan, topiknya apa, itu harus disusun secara rapi dan terinci sebagai laporan wawancara untuk mendapatkan kesimpulan atau hasil yang diinginkan. Selanjutnya itu pembahasan interogasi. Apa sih interogasi itu? Nah, interogasi itu merupakan suatu cara atau sesuatu hal untuk menanyakan kepada seseorang dalam bentuk pertanyaan yang tersusun. Nah, interogasi itu biasanya merupakan proses di mana kita memberikan pertanyaan atau memberikan pertanyaan yang tersusun kepada seseorang untuk diperiksa. Biasanya proses interogasi itu dilakukan oleh pihak kepolisian untuk melakukan pemeriksaan. Nah, interogasi tersebut itu dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan kasus yang melibatkan seorang saksi, tersangka, dan berhak ditanyakan kepolisian untuk mencari sebuah fakta tertentu atau sebuah kebenaran. Tuana Kota pada tahun 2007 ia menyatakan bahwa interogasi itu bersifat menuduh. Nah, seorang yang bersalah tidak akan memberi keterangan yang bertentangan dengan kepentingan pribadinya secara sukarela, kecuali apabila dia yakin bahwa investigator juga mempunyai keyakinan tentang kesalahannya. Karena itu, pertanyaan bersifat menuduh seperti, "Andika, saya tidak punya keraguan sedikitpun bahwa Anda yang merencanakan tindak pidana korupsi ini." Sangat diperlukan untuk memperlihatkan keyakinan investigator. Bandingkan dengan pertanyaan jika berbunyi, Andika, saya pikir Anda mungkin terlibat dalam merencanakan tindak korupsi ini." Dengan pertanyaan berakhir seperti ini, yang diinterogasi dengan cepat membaca bahwa ada ketidakpastian di benak si investigator mengenai keterlibatan dalam merencanakan tindak korupsi. Selanjutnya, yang diinterogasi semakin yakin bahwa sikap yang harus diambil adalah membantah keterlibatannya, karena sudah merasa bahwa ia sudah dicurigai oleh investigator. Makanya dia akan membantah atau memberikan keterangan palsu bahwa ia tidak bersalah. Nah, interogasi itu dilakukan dengan persuasi yang aktif. Sebenarnya interogasi itu dilakukan karena seorang investigator itu merasa bahwa keterangan yang didapatkan pada saat wawancara sebelumnya itu merupakan keterangan yang tidak sungguh-sungguh, atau narasumber dan responden tersebut memberi keterangan yang palsu dan berbohong. Nah, kalau interogasi dilakukan dengan cara bertanya dan bertanya terus, sangat tidak mungkin investigator akan mendapatkan keterangan yang berisi kebenaran. Untuk membujuknya menceritakan kebenaran atau berbicara jujur, investigator menggunakan teknik membuat pertanyaan, bukan mengajukan pertanyaan. Nah, taktik ini tuh akan mendominasi seluruh interogasi. Sebelum seseorang mengaku bersalah, pertama ia harus bersedia mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh investigator tersebut. Itu merupakan proses interogasi. Apa saja sih proses interogasi? Nah, di sini proses interogasi itu yang dilakukan polisi ada beberapa hal. Yang pertama itu berlagak seperti ingin membantu. Yang kedua itu berbohong bahwa gengnya atau kelompok tanya tersebut sudah mengaku atas semua kesalahannya. Yang ketiga itu menganggap bersalah. Nah, pada hal ini tuh ada 3 yang dilakukan polisi saat interogasi. Nah, berlagak seperti ingin membantu itu di sini jadi polisi ingin membantu tersangka dengan melakukan pertanyaan seperti, "Kesempatan bercerita tentang kisah Anda sejujur-jujurnya hanya ada 1 kali dan sekarang saatnya." Nah, di sini tuh polisi ingin membuat si tersangka nyaman agar dia mampu berbicara sejujurnya kepada polisi. Selanjutnya tuh berbohong bahwa geng atau kelompok tanya sudah tertangkap.
atau mengaku. Nah, polisi itu di sini berbohong bahwa satu gengnya atau satu kelompokannya dalam melakukan kejahatan tersebut sudah mengakui kesalahannya dan menunjuk tersangka sebagai pelaku yang belum diinterogasi. Nah, selanjutnya tuh ada menganggap bersalah. Nah, pada hal ini tuh jika kita ingin tahu dan menganggap tersangka tersebut bersalah atau tidak, itu dapat diperlihatkan bahwa apabila tersangka sedikit gugup atau menjawab pertanyaan yang ditanyakan polisi tidaklah selalu sama waktunya. Di sini sudah terlihat gerak-geriknya bahwa tersangka tersebut telah melakukan kesalahan sehingga akan dianggap dia itu bersalah. Selanjutnya tuh ada tujuan dan langkah-langkah interogasi. Nah, tujuan interogasi ini tuh sebenarnya tuh mencari kebenaran. Interogasi bisa diakhiri dengan dilepasnya tersangka dari sangkaan apabila dia benar-benar terbukti tidak melakukan kesalahan. Secara rinci, tujuan interogasi itu adalah mengakui yang sebenarnya, artinya apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang sebenarnya melakukan, dan berapa jumlah atau nilai kecurangan yang sebenarnya, dan seterusnya. Selanjutnya itu ada langkah-langkah. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama itu ada direct dan positive confirmation. Nah, pada awal interogasi itu tersangka mengamati investigator tuh secara seksama. Ia menilai apakah investigator tuh yakin bahwa ia bersalah. Tanpa keraguan sedikit pun, investigator tuh menembak sangkaan secara langsung dan mengkonfirmasi tersangka secara tegas. Selanjutnya tuh yang langkah kedua tuh adalah investigasi bertema. Nah, tersangka yang bersalah itu sudah membuat atau mencari pembenaran sebelum atau ketika ia melakukan kejahatan. Pertanyaan investigator yang berisi tema tertentu langsung ditangkap tersangka yang bersalah. Tema-tema itu biasanya berupa keadaan keuangan yang mendesak, kebutuhan yang mendesak, atau keadaan yang dialami sebagai kambing hitam. Selanjutnya tuh ada holding denial. Nah, bagi investigator tuh tidak mudah mendapatkan pengakuan dari tersangka. Tersangka yang bersalah dan tidak bersalah akan memberi penyangkalan. Selanjutnya yang langkah keempat itu ada overcoming objective. Nah, pada langkah ini investigator tuh berupaya mengatasi benteng pertahanan kedua dari si tersangka. Benteng pertahanan pertama adalah penyangkalan. Nah, benteng pertahanan kedua ini adalah keberatan. Tersangka yang terlihat kesia-siaannya dalam upayanya menyangkal akan mengubah taktiknya mengajukan keberatan. Nah, selanjutnya tuh ada yang langkah yang kelima, yaitu keeping deception attention. Nah, tersangka sudah kehilangan percaya diri untuk mengumumkan ketidakbersalahannya. Ia sudah sampai di satu titik di mana membiarkan investigator berbicara apapun dan ia hanya berdiam diri saja, dan investigator itu menjadi pembicara tunggal. Selanjutnya tuh ada langkah yang keenam, yaitu handling the suspect positive mood. Nah, pada tahap ini tuh tersangka menyadari bahwa kebohongannya tidak menghasilkan keinginannya tadi. Ia menunjukkan sifat kalah, kepala tunduk, bahu menurun, kaki lemas, mata berkaca-kaca, mentalnya berada pada titik yang terendah. Perubahan ini mengisyaratkan artinya pergolakan yang ada dalam batin tersangka untuk menceritakan kebenarannya. Selanjutnya ada presenting the alternative question. Nah, pada langkah ini tuh merupakan puncak dari pengembangan tema interogasi. Nah, investigator tuh mempersempit temanya ke unsur utama dan memasuki pertanyaan alternatif. Ketika memilih suatu alternatif, tersangka sesungguhnya telah mengaku bersalah. Selanjutnya itu ada yang ke-8, yaitu bringing the suspect into to the confession. Nah, pada langkah ini tuh tersangka diarahkan untuk menceritakan perincian dari semua perbuatan yang pada akhirnya akan dirumuskan menjadi pengakuan yang bisa diterima sebagai bukti hukum. Selanjutnya tuh ada langkah yang ke-9, yaitu the written confession. Nah, pada puncaknya ini tuh tersangka akan memberikan pengakuan secara tegas dan tertulis. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang teknik dalam melakukan interogasi secara psikologi forensik. Nah, apa sih
psikologi forensik itu. Nah, psikologi forensik itu merupakan pengaplikasian ilmu yang membantu untuk permasalahan hukum yang ada di Indonesia. Namun sayangnya profesi ini tuh masih sangat jarang dan kurang dikenal di Indonesia. Berbeda dengan yang berada di luar negeri, profesi ini tuh sudah sangat awam dan banyak dilakukan oleh beberapa orang. Tugas dari psikologi forensik ini tuh dalam psikologi hukum untuk membantu kepolisian dalam mengungkapkan suatu peradilan untuk memeriksa pada kejaksaan, pengadilan atau saat terpidana sudah berada pada lembaga pembinaan masyarakat. Meski pergerakannya tuh sangatlah terbatas, namun ilmu psikolog ini tuh mampu dan dapat masuk pada saksi ahli dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP. Nah, peranan psikolog di dalam hukum itu memang sangatlah penting. Untuk itu diperlukannya promosi dalam permasalahan hukum yang ada di Indonesia, agar di setiap kasus hukum itu bisa mengundang psikolog dalam mengungkapkan sebuah peradilan. Namun apabila tidak adanya undangan dari aparat yang berwenang, psikolog itu juga akan berada di luar wewenangnya, tidak akan ikut campur, dan sebagian besar malah banyak yang beralih menjadi seorang ilmuwan yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan psikologi forensik. Nah, berikut ini tuh ada beberapa orang yang masuk dalam lingkungan psikolog forensik atau cara kerja psikolog forensik, yaitu pertama tuh ada ilmuwan psikolog forensik. Itu ilmuwan ini tuh mempunyai tugas untuk melakukan penelitian mengenai keterkaitan melalui aspek-aspek manusia yang terdapat pada hukum. Yang kedua ada praktisi psikolog forensik itu memiliki tugas sebagai operasional membantu segala permasalahan hukum. Nah, psikolog forensik itu mempunyai 10 teknik dalam melakukan tugasnya. Yang pertama tuh ada criminal profiling. Nah, pada teknik pertama ini teknik ini dapat dilakukan dengan cara menyusun teori yang terdapat pada psikolog forensik, sehingga dapat membantu pelacakan tersangka dengan cara menyusun profil kriminal dari tersangka tersebut. Contohnya, pada pelaku teroris dapat dilakukan pengumpulan profil para teroris, hal yang sangat bermanfaat untuk membantu polisi dalam melakukan penyidikan dan masukan terhadap hakim. Yang kedua ada otopsi psikologi. Nah, teknik ini bisa dilakukan oleh seorang psikolog forensik dengan cara melakukan penyusunan otopsi psikolog dari beberapa sumber, meski tidak dari beberapa tulisan maupun catatan ditinggalnya oleh almarhum, data dari kerabat, teman maupun keluarga secara langsung. Sebenarnya ini dilakukan berdasarkan tujuan agar merekonstruksi dari emosional kepribadian, pemikiran, juga cara hidup almarhum. Dari tindakan ini juga dapat membantu polisi menyimpulkan dari tersangka yang membunuh korban. Yang ketiga itu ada interogasi secara langsung. Nah, interogasi secara langsung itu merupakan teknik yang dikatakan sudah sangat lama dilakukan. Tujuan dari dilakukannya interogasi secara langsung itu memiliki tujuan agar tersangka atau pelaku mengakui kesalahannya. Teknik ini itu juga bisa menggunakan teori psikologi seperti teknik minimalisasi dan teknik maksimalisasi. Yang keempat itu ada kekerasan fisik. Nah, pada kekerasan fisik ini tuh juga termasuk ke dalam teknik yang sudah sangat lama yang dilakukan. Biasanya teknik ini tuh dilakukan oleh polisi dengan tujuan tetap sama, yaitu agar pelaku mengakui kesalahannya. Namun sayangnya banyak juga kecaman terhadap teknik ini, karena orang yang bahkan tidak bersalah bisa saja malah mengakui perbuatannya yang tidak dia lakukan karena diancam secara kekerasan fisik yang akan dia dapatkan jika dia tidak mengakui kesalahan tersebut. Selanjutnya yang kelima tuh ada teknik hipnosis. Nah, teknik ini tuh biasanya digunakan saat melakukan atau pencarian informasi tidak mendapatkan hasil, yang mengalami perkembangan yang berarti, atau pada saksi dan korban yang malu sehingga menghilangkan memorinya. Dengan cara ini para korban dan saksi bisa bebas berbicara, mengingat kembali semua kejadian yang dilihat di dalamnya. Selanjutnya itu ada yang ke-6, yaitu teknik wawancara kognitif.
Teknik kali ini tuh pertama kali dibuat oleh Ron Fisher dan Edward Geiselman pada tahun 2002. Tujuan dari teknik wawancara kognitif itu dapat meningkatkan kuantitas dan juga kualitas dari sebuah informasi. Dengan cara dilakukannya adalah membuat korban atau tersangka lebih merasa tenang, rileks, juga kooperatif. Teknik ini ditemukan oleh Geiselman ini ternyata memang terbukti sehingga 35% lebih akurat daripada teknik wawancara kepolisian. Ketujuh itu ada pendekatan tipologi fisik atau kepribadian. Nah, teknik ini tuh dilakukan untuk melihat dua hubungan yang terjadi antara tipe tubuh juga kecenderungan pelaku apabila terjadi suatu kejanggalan dari bahasa tubuh dan cara bicara tersangka untuk menimbulkan sebuah persepsi atau kesimpulan yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian. Yang kedelapan tuh ada teknik sensory bombardment. Nah, teknik interogasi itu dilakukan dengan cara subjek dipaksa untuk merasakan sesuatu sehingga dia merasa menyerah dan tidak tahan, pada akhirnya dia akan mengakui kesalahan yang telah dia lakukan. Selanjutnya 9 itu teknik sleep deprivation atau teknik kurang tidur. Teknik ini dilakukan oleh pihak penyidik kepolisian agar si tersangka tidak bisa tidur sehingga berhari ketika tersangka tersebut tidak dapat menahannya, tersangka tersebut akan dibuat tidak nyaman dan kemudian memberikan pernyataannya mengenai hal yang sudah dilakukannya. Efek samping dari teknik ini tuh ada beberapa macam seperti rasa pusing, penglihatan berkurang, sistem saraf sehingga bisa menimbulkan kegilaan. Selanjutnya itu ada unsur-unsur dalam interogasi. Nah, unsur interogasi itu memiliki 4 hal. Yang pertama adalah interrogator. Interrogator itu merupakan pelaksana secara khusus berbentuk unit atau tim khusus dengan pertimbangan interogasi memiliki tingkat kesulitan, kerawanan, dan berdampak sensitif. Maka pelaksanaannya itu dilakukan secara tim atau tim interogasi. Nah, selanjutnya itu adalah interogasi. Nah, interogasi tersebut itu merupakan aktivitas yang dilakukan interrogator atau unit atau tim interogasi. Yang ketiga itu ada sumber bakat. Nah, pada sumber bakat ini itu orang atau mereka siapapun itu yang tidak memiliki status hukum apapun kecuali kewarganegaraan yang sah terindikasikan memiliki kuantitas dan kualitas informasi tertentu yang dirahasiakan serta memiliki tingkat kesulitan psikologis secara hukum. Yang keempat tuh ada proxemic. Nah, pada unsur keempat itu merupakan tempat, lokasi, tata ruang yang telah direncanakan, dikondisikan sedemikian rupa oleh interrogator atau unit atau tim interogasi sehingga memiliki pengaruh psikologi tertentu. Selanjutnya itu ada manfaat wawancara sebelum dilakukannya interogasi. Nah, investigator tuh seringkali melakukan interogasi meskipun dia tuh tidak mempunyai bukti atau petunjuk untuk menuduh seseorang, dan keputusan untuk menginterogasi orang tersebut tuh didorong oleh keinginan untuk mencari bukti. Umumnya interogasi semacam ini dilakukan sekedar karena investigator mempunyai persepsi bahwa orang itu mempunyai perilaku yang aneh, padahal untuk menentukan seorang berperilaku aneh, wawancara yang bersifat tidak menuduh merupakan sarana yang lebih baik dari interogasi ini. Selain nilai behavioral information dari suatu wawancara, ada juga investigatif informasi. Investigatif informasi itu sangat diperlukan ketika wawancara akan ditingkatkan menjadi interogasi. Namun investigator itu sering tergoda untuk mengambil jalan pintas, mengabaikan wawancara dan langsung melakukan interogasi. Pendekatan ini sangat tidak disarankan karena pertama itu sifat tidak menuduh dalam wawancara memungkinkan investigator membangun hubungan saling mempercayai dan menghormati yang mungkin dibangun dalam suasana dan sifat menuduh yang melekat pada interogasi. Yang kedua tuh ada selama wawancara, investigator tuh sering kali mengorek keterangan penting mengenai tertuduh yang sangat berharga sewaktu melaksanakan interogasi.
Yang ketiga itu tidak ada jaminan tertuduh akan mengaku bersalah dalam proses interogasi. Padahal kalau ia diwawancari terlebih dahulu dan memberikan keterangan palsu selama wawancara, investigator dapat menggunakan keterangan dari hasil interogasi yang mengungkapkan kebohongannya. Hal ini membawanya lebih dekat ke arah putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ia itu bersalah. Keempat tuh ada keuntungan psikolog bagi investigator ketika ia melakukan wawancara sebelum interogasi. Agar interogasi berhasil, tertuduh tuh harus mempercayai investigator bahwa ia objektif, tidak memihak dan jujur. Ini akan lebih mudah dicapai apabila investigator itu menawarkan kesempatan kepada tertuduh untuk memberikan cerita atau memberikan informasi yang sebenar-benarnya melalui wawancara. Ini merupakan jenis interogasi. Yang pertama interogasi terbuka dan yang kedua interogasi clandestine. Nah, interogasi terbuka itu dengan cara mengumpulkan bakat informasi yang dilakukan dengan menempatkan norma hukum dan hak asasi yang melekat pada objek atau sumber informasi. Sedangkan interogasi clandestine itu merupakan cara penyelidikan intelijen sesuai dengan proses sifat kegiatannya yang sebagian besar adalah tertutup dari identitas penyidikan termasuk misi informasi yang sedang dicari. Namun jawaban yang dituntut cara ini mendapatkan sumber informasi dalam kondisi psikologis yang tertekan atau ada nilai paksaan. Selanjutnya itu ada wawancara dan interogasi. Nah, wawancara dan interogasi itu merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam sebuah investigasi fraud. Seperti umumnya, pelaksanaan investigasi salah satu tantangan terberatnya dari wawancara dan interogasi adalah waktu di mana seorang investigator itu yang baik harus mampu membuat jadwal dan urutan wawancara yang benar sebelum wawancara dilakukan, terutama untuk case-case yang melibatkan karyawan, nasabah, dan pihak yang terkait dalam jumlah yang banyak. Menurut Dwana Kota pada tahun 2007, ia menyatakan bahwa wawancara dan interogasi itu merupakan suatu teknik atau alat investigasi yang sangat penting. Banyak orang termasuk profesional dalam bidang penyidikan mengacaukan istilah wawancara dan interview dengan istilah interogasi atau interrogation. Keduanya itu berbeda baik tujuan maupun caranya. Apabila waktu memungkinkan, saya pribadi lebih menyukai proses wawancara secara lisan, dilanjutkan pembicaraan pernyataan tertulis yang dimintai keterangan dan ditutup dengan interogasi dalam bentuk pembuatan BAP. Alasannya sederhana. Yang pertama, untuk melihat konsistensi dari keterangan yang diberikan, dan yang kedua itu terdapat informasi yang kadang tidak tersampaikan pada setiap sesi tersebut, sehingga informasi yang diberikan bisa saling melengkapi satu sama lain. Setelah dilakukannya telaah baru mulai dengan audit investigasi dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti atau informasi dalam rangka pembuktian kasus yang terjadi tersebut. Informasi harus sebanyak-banyaknya dikumpulkan karena informasi merupakan nafas dan darahnya audit investigatif. Informasi tersebut diperoleh melalui pengumpulan bukti-bukti seperti pemeriksaan fisik, dokumen, konfirmasi, prosedur analitis, perhitungan ulang, observasi, maupun hanya tanya jawab. Semua bukti tersebut biasanya dikumpulkan terlebih dahulu sebelum dilakukannya wawancara. Karena kalau bukti-bukti tersebut belum lengkap, auditor investigatif belum mempunyai bekal untuk mengenai fakta atau informasi yang banyak mengenai permasalahan atau kasus tersebut, sehingga sulit untuk dilanjutkan dengan wawancara. Setelah auditor investigatif mengetahui banyak fakta dan informasi melalui bukti-bukti yang diperoleh, maka tahap berikutnya adalah wawancara. Dalam rangka meyakinkan bukti-bukti yang telah diperoleh tersebut betul-betul bukti yang kompeten dan bisa digunakan sebagai dasar penyusunan laporan hasil audit investigasi. Untuk memperoleh hasil wawancara biasanya dilanjutkan dengan interogasi. Wawancara dan interogasi itu merupakan teknik yang perlu dikuasai oleh investigator dalam tahap akuntansi forensik, sehingga langkah awal dalam tahap akuntansi forensik adalah wawancara dan investigasi. Itu ibarat sebagai fondasi bagi investigator. Selanjutnya itu ada teknik wawancara dan interogasi oleh auditor dalam menjalankan tugas audit merupakan salah satu teknik yang berupaya 1. Mengumpulkan keterangan yang merupakan bagian dari keterangan saksi sebagai bukti di pengadilan. Yang kedua, sebagai objek pemeriksaan.
Yang ketiga, menguji keterangan yang telah didapatkan sebelumnya. Yang keempat, melengkapi keterangan yang lain. Dan yang kelima adalah tujuan-tujuan spesifik lainnya. Dengan melakukan teknik wawancara dan interogasi, maka akan memudahkan auditor dan investigator untuk mengumpulkan bukti dan menunjuk atau menuduh suatu perbuatan fraud yang telah terjadi. Perbedaan antara wawancara dan interogasi. Nah, wawancara itu mempunyai ciri seperti berikut, yaitu wawancara bersifat netral, tidak menuduh; wawancara bersifat cair, tidak terstruktur; wawancara mengumpulkan informasi; wawancara bisa dilakukan dalam berbagai lingkungan atau suasana; dan wawancara biasanya dilakukan pada awal investigasi. Sedangkan pada interogasi itu bersifat menuduh. Interogasi mempunyai tujuan untuk mengetahui sebenarnya apa dan siapa yang melakukan hal tersebut. Interogasi dilakukan pada lingkungan yang terkontrol, bukan sembarang tempat. Dan interogasi merupakan taktik membuat pernyataan, bukan pertanyaan. Selanjutnya itu ada akuntansi forensik. Nah, apa sih akuntansi forensik? Akuntansi forensik itu pada dasarnya merupakan pengaplikasian atau penerapan keterampilan dalam melakukan investigasi dan alat analisis dengan bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah keuangan melalui metode dan prosedur yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pengadilan atau penegak hukum. Oleh karena itu, seorang auditor itu dan investigator dalam akuntansi forensik itu harus memiliki pemahaman yang baik tentang standar yang telah ditetapkan oleh pengadilan dan penegak hukum yang memiliki yuridis yang kuat. Dalam tahap akuntansi forensik dimulai dengan wawancara untuk mempermudah proses interogasi yang dilakukan oleh seseorang investigator. Tahap wawancara ini jelas berbeda dengan tahap interogasi. Hal mendasar yang dapat mengidentifikasikan masalah itu, wawancara atau interogasi adalah wawancara bersifat netral dan tidak menuduh, sedangkan interogasi itu bersifat menuduh. Selanjutnya itu lebih lanjut oleh Viantonius menjelaskan bahwa wawancara bertujuan untuk mengumpulkan informasi, bersifat cair dan juga tidak terstruktur. Berbeda dengan interogasi yang selain bersifat menuduh juga bertujuan untuk mengetahui sebenarnya apa yang terjadi dan apa yang dia lakukan. Hingga beberapa jumlah atau nilai kerugian. Selain itu, integrasi juga dilakukan hanya ketika investigator telah memiliki keyakinan atas indikasi kesalahan. Nah, selanjutnya tuh walaupun berbeda, namun keduanya baik wawancara maupun interogasi jelas merupakan teknik yang perlu dikuasai oleh seorang investigator dalam tahap akuntansi forensik. Sebagai langkah awal dalam tahap akuntansi forensik, wawancara dan interogasi ibarat fondasi bagi investigator. Tambah Viantonius saat itu menjelaskan bahwa lebih lanjut mengenai urgensi wawancara dan interogasi. Teknik wawancara dan interogasi oleh auditor dalam menjelaskan tugas auditor itu merupakan salah satu teknik yang berupaya mengumpulkan keterangan yang merupakan bagian dari keterangan saksi sebagai bukti di pengadilan, memahami objek pemeriksaan, menguji keterangan yang telah didapatkan, dan melengkapi keterangan yang lain dan tujuan-tujuan spesifik lainnya. Selain itu, perlu dipelajari tentang teknik pendokumentasian hasil bukti, dan inti maksud wawancara ini terkait dengan kertas kerja yang menjadi model auditor. Teknik wawancara ini sekaligus juga menunjukkan kemampuan, kompetensi, dan keterampilan auditor dalam melaksanakan tugas audit. Dokumentasi hasil kegiatan wawancara dapat didokumentasikan dalam bentuk lisan, media elektronik, atau media lainnya yang digunakan dalam kaitan dengan pembuktian bahwa wawancara benar-benar dilakukan, tidak ada manipulasi. Dan dengan melakukan teknik wawancara dan interogasi, maka akan memudahkan auditor dan investigator untuk mengumpulkan bukti dalam menunjuk atau menuduh sesuatu apabila fraud itu terjadi. Ada satu kata mutiara yang ingin saya sampaikan di sini, yaitu perjalanan ribuan mil dimulai dengan langkah kaki pertama. Hal ini dapat diartikan bahwa segala hal yang besar seringkali dimulai dengan hal yang kecil. Jadi jika Anda ragu untuk menjalankan mimpi yang sangat besar, percayalah bahwa setiap hal kecil itu yang dilakukan pasti bermanfaat. Termasuk jika Anda ingin mencapai sesuatu yang besar,
Kita pun harus punya energi, punya semangat, meskipun itu diawali dari hal yang kecil. Namun, semangat yang besar dengan tekad yang kuat, jujur dan sabar senantiasa akan sampai pada tujuan kita yang sama besarnya. Maka tak ada salahnya melakukan sesuatu yang kecil dahulu sebelum melakukan hal yang besar, karena sebesar apapun kesuksesan dan pencapaian seseorang pasti berawal dari sesuatu hal yang kecil, atau istilahnya mimpi yang besar berawal dari satu langkah yang kecil, dimana kita tahu bahwa sukses adalah proses yang diperoleh dari tahap demi tahap dan dapat kita raih jika kita mau bertindak, seolah-olah dimana setiap hal yang kecil kita lakukan hari ini sedang mempersiapkan fondasi yang sangat besar dan kuat untuk membuat diri kita sukses di masa depan. Memang, sukses memiliki arti yang sangat berbeda-beda bagi setiap orang. Ada yang berpikir dengan sudah memiliki segalanya maka merasa sukses. Meskipun kesuksesan diraih dengan menghalalkan segala cara, termasuk cara-cara yang kotor sekalipun, maaf, saya tidak sepaham dengan ini. Bagi saya, sukses adalah sebuah dari kerja keras dan kejujuran yang berasal dari hal-hal yang sederhana, juga dimulai dengan hal-hal yang berpikir kita dengan tidak menyepelekan hal-hal kecil, di mana sukses tidak datang secara tiba-tiba. Semua butuh proses, karena sejatinya manusia pun tumbuh menjadi dewasa dari dia manusia yang baru lahir sehingga tumbuh menjadi dewasa di kemudian hari. Begitupun juga kesuksesan dari hal kecil akan membawa kita kepada hal yang sangat besar. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini yang berjudul wawancara dan interogasi. Apabila masih ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.